Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Rahmadaniati dengan NIM 211260030, kelas 3B. Di sini saya memenuhi tugas dari strategi pembelajaran IPA oleh dosen pengampu Darin Gambal, di mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran Project Based Learning atau yang sering disingkat PJBL. Project Based Learning itu sendiri adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, yang menitikberatkan proses belajar yang memiliki hasil berupa produk, yang dimana artinya peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif, sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik itu. Adapun pengertian Project Based Learning menurut para ahli, yang pertama menurut Goodman dan Stiver, yaitu pendekatan pembelajaran dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Yang kedua menurut Matt Wena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Yang ketiga menurut Grant, yaitu model pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Adapun tujuan Project Based Learning, yaitu melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajar. Yang keempat, melatih sifat kolaboratif peserta didik. Sintak mode pembelajaran. Sintak pembelajaran merupakan tahap atau fase yang dikerjakan dalam proses pembelajaran. Dengan adanya sintak, alur kegiatan pembelajaran menjadi lebih terstruktur. Adapun sintak model pembelajaran Project Based Learning, yaitu yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Sebagai materi, sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan diajari. Pertanyaan itu bisa dikemas dalam studi kasus dunia nyata, dilanjutkan dengan penelusuran lebih mendalam. Yang kedua, menyusun desain perencanaan proyek. Penyusunan desain proyek bersifat kolaboratif. Artinya, kerjasama antara guru dan peserta didik pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain, perencanaan proyek dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Dan keempat, melakukan monitor dalam perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan guru, harus aktif memonitori kegiatan mereka. Hal ini bertujuan untuk agar suasana belajar lebih tetap kondusif. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyusun proyek yang ditugaskan dalam diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian ini diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Yang keenam, yaitu mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman selama pekerjaan proyek. Adapun kekurangan dalam metode Project Based Learning, yang pertama, membutuhkannya peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan time teaching. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengkondisikan agar kelas tetap kondusif. Yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Keempat, proyek akan terhambat jika peserta didik pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Adapun keuntungan yang dapat kita raih dari metode pelajaran
ini. Yang pertama, bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. Kedua, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasa. Keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang Project Based Learning. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.